Assalamualaikum Ananda semuanya. Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat semuanya, khususnya kelas 8. Kita lanjut materi kita mengenai pergerakan nasional. Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Satu, keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Yang kedua, sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Yang ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur dan teratur. Keempat, organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Masa pergerakan nasional, masa awalnya, tahap awal, kemudian tahap non-kooperatif atau radikal tahun 1920 sampai 1930, kemudian tahap kooperatif atau moderat tahun 1930 sampai 1942. Organisasi yang tahap awal yaitu Budi Utomo. Latar belakang berdirinya, pada dekade ke abad ke-20 terdapat kekurangan dana belajar bagi anak-anak Indonesia. Keadaan ini membuat Dr. Wahidin Sudirosodo untuk menghimpun dana pada tahun 1906 sampai tahun 1907 dilakukan propaganda keliling Pulau Jawa. Ide Dr. Wahidin Sudirosodo itu diterima dan dikembangkan oleh Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Akhirnya di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 Budi Utomo didirikan. Perkembangan Budi Utomo dalam Kongres 1 di Yogyakarta, terpilih sebagai ketua Adipati Tirto Kusumo dan Wahidin Sudirosodo sebagai wakil. Pemuda menjadi motor, orang tua jadi sopirnya, supaya kapal tidak terrantuk karang dan sampai di pelabuhan. Itu motonya. Tujuannya menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat, lapangan kegiatan pada soal kependidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Wataknya lokal dan moderat. Kemudian terjun dalam bidang politik, ikut dalam indeks militer, ikut menjadi anggota Volkskrad, ikut menjadi anggota P3KI, dan melaksanakan cita-cita Persatuan Nasional, namanya diganti Budi Utama, dan keanggotaannya menjadi terbuka. Kemudian yang kedua, organisasi yang kedua yaitu Serikat Islam. Latar belakang dirinya perhimpunan dan para pedagang Islam agar bersaing dengan pedagang asing barat maupun timur. Pada masa ini, Serikat Islam Gerakan Ratu Adil menyatakan bahwa sejak lama berdiri berkumpul Cina, Jawa, dan beberapa bernama Kongsing. Kemudian perkembangannya Serikat Islam yaitu di kota Solo dengan anggotanya para pedagang batik yang beragama Islam, tetapi setelah dipimpin Haji Samanhudi 1911 menjadi tambah berkembang. Kemudian diadakan Kongres 1 di Surabaya tahun 1913. Ya Nanda. Kemudian Serikat Islam bertujuan berbadan hukum kepada pemerintahan, tetapi ditolak. Kemudian pemerintahan mengakui cabang-cabangnya. Itu didirikan Sentral Serikat Islam dan Badan Hukum 1916. Ketika Kongres di Surabaya 1918 terjadi perdebatan antara kubu Cokro dengan Samauns, kemudian menganjurkan diadakannya perjuangan dan terjadi perbedaan. Kemudian terjadi perpecahan antara Abi Kusno dan Kartosuwiryo.
Kemudian yang ketiga, organisasi yang ketiga yaitu indeks partai. Orang-orang keturunan Indo-Belanda di Hindia Belanda dianggap lebih rendah oleh Belanda asli. Oleh karena itu keturunan Indo terdorong terbentuk perkumpulan pada tahun 1898 dengan nama Indeks Bond. Pada tahun 1907 berganti nama Insulin. Seorang Indo bernama Deusdeker mengambil prakasa untuk membentuk partai politik bagi golongan Indo pribumi dengan bercita-cita turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau berganti nama menjadi Dr. Danu Dirjo Setiabudi, mengajak Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo bersama-sama mendirikan Indeks Partai pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Kita lihat. Dan Anda semuanya. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Penggagas organisasi ini adalah Dr. Muhyiddin Sudirohusodo. Stovia atau School of Applied van Indische Artsen adalah sekolah kedokteran. Maka dari itu, anggota Budi Utomo rata-rata adalah mahasiswa kedokteran. Adapun tujuan dari berdirinya Budi Utomo adalah memajukan pengajaran, memajukan pertanian, memajukan teknik dan industri, dan menghidupkan kebudayaan. Para anggota Budi Utomo berpendapat bahwa figur orang tua yang pantas untuk memimpin organisasi ini, sementara para pemuda adalah motor bergeraknya organisasi. Kebanyakan para pemimpin berasal dari golongan kiai atau bangsawan dari kalangan keraton. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Kongres pertama ini mengangkat Raden Adipati Tirtokusumo bekas Bupati Karanganyar sebagai ketua Budi Utomo. Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin pada 10 tahun pertama, dan pada masa kepemimpinan Aryo Notodirjo dari Keraton Pakualam, Budi Utomo mengalami fase perkembangan yang sangat penting. Semakin lama pergerakan Budi Utomo semakin bergeser ke bidang politik. Pada tahun 1928, Budi Utomo masuk menjadi anggota Permufakatan Perhimpunan Politik Bangsa Indonesia atau disingkat PPPKI, satu federasi partai politik Indonesia yang terbentuk atas paksa dari Soekarno. Pada tahun 1931, Budi Utomo bergabung dengan PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Penggabungan ini yang kemudian menjadi tonggak berdirinya organisasi baru Parindra atau Partai Indonesia Raya. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena organisasi ini telah menjadi kelompok organisasi kebangsaan. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video